Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murni selaku dosen pendidikan agama Kristen kelas 02, perkenalkan kami dari kelompok 8, kami akan membahas mengenai pandangan etika Kristen terhadap narkoba. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ella Septiana Manik dengan NIM 2208 10 10 10 24. Perkenalkan, saya Natalia Shombing dari kelompok 8 dengan NIM 2208 10 10 10 71. Shalom, perkenalkan, nama saya Stani Clara dengan NIM 2208 10 10 11 05. Saya Ognito Soid dengan NIM 2208 10 20 1136. Saya Kristiana Fernando Marsuki dengan NIM 2202 10 10 10 40. Sekian perkenalan dari kelompok kami, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa yang menjadi pembahasan kelompok kami? Kelompok kami memilih untuk membahas isu mengenai narkoba yang marak terjadi di Indonesia, lebih spesifiknya lagi yaitu di kalangan remaja Kristen. Lalu, mengapa isu tersebut perlu dibahas? Nah, karena kasus narkoba itu sudah tidak asing lagi di telinga semua orang. Nah, sebelumnya, pengertian narkoba, apa sih narkoba itu? Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat adiktif inilah yang jika disalahgunakan dan masuk ke dalam tubuh manusia akan dapat mengubah pikiran seseorang dan dapat merusak otak. Dan ketika otak manusia sudah rusak, maka hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pola pikir setiap manusia dan membuat mereka akan semakin menyimpang dari ajaran Allah. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang remaja terjerumus untuk memakai narkoba. Yang pertama yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, sehingga anak berusaha mencari kesenangan dan ketenangan di luar rumah. Kemudian yang kedua yaitu rasa ingin tahu yang tinggi tentang narkoba. Yang ketiga, salah pergaulan yang tentunya dapat membawa dampak yang negatif bagi remaja, sehingga sangat mudah bagi remaja untuk terjerumus memakai narkoba. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pendekatan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga remaja tidak memahami mana hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah dan mana hal yang buruk dan yang tidak disenangi Allah. Lalu, bagaimana pandangan etika Kristen menanggapi persoalan tersebut? Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kehidupan dan sikap hidup bangsa Indonesia yang agamanis menjadi modal utama kita untuk menghindarkan diri dari bahaya narkotika. Sebagai orang Kristen dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Tuhan Allah berfirman, tubuh kita ini adalah bait suci Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Sehingga oleh karena itu, kita harus mempergunakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan juga dalam kitab Imamat 10 ayat 8-11, Tuhan Allah mengatakan kepada Harun agar tidak meminum minuman keras. Ini merupakan contoh nyata bagi kita yang diambil dari Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan kita agar tidak meminum atau memakai sesuatu yang dapat merusak tubuh kita dan tidak berguna bagi tubuh kita. Karena semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, hidup yang tidak dikursi oleh dosa, serta tidak dikursi narkotika, adalah hidup menurut keinginan manusia atau keinginan daging. Oleh karena itu, bagi semua umat Kristen yang taat beragama dan dengan penuh disiplin melaksanakan ajaran Tuhan Yesus Kristus, pasti dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika ini. Nah, semua itu bertujuan agar kita tidak menyanyiakan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika dilihat, pada masa sekarang, permasalahan narkoba terus meningkat di Indonesia hingga saat ini. Sehingga terjadi yang namanya krisis moral dan spiritualitas khususnya pada generasi muda. Dalam perspektif Kristen sendiri, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang merusak spiritualitas dan moralitas generasi bangsa. Namun, jika kita telaah, Alkitab tidak menjelaskan atau mencatat topik narkoba secara gamblang. Namun ini juga bukan berarti bahwa narkoba dan penyalahgunaan narkoba diperbolehkan. Jika kita lihat dalam Galatia 5 ayat 20-21, Alkitab menjelaskan tentang perbuatan daging yang merupakan tabiat dosa. Sehingga dapat kita katakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kekejian di hadapan Allah karena merusak tubuh yang merupakan kediaman roh Allah. Beberapa dari mereka yang menggunakan narkoba adalah akibat dari salahnya pergaulan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa penting untuk seseorang waspada dalam memilih lingkup pergaulan agar mereka tidak merusak kebiasaan baik yang sebenarnya sudah mereka miliki.
Selain itu, sebenarnya penggunaan narkoba apabila diamati berdasarkan penjelasan Alkitab bukanlah suatu hal yang salah apabila digunakan berdasarkan ketentuan atau syarat-syarat dari dokter. Namun, hal itu akan menjadi salah ketika digunakan tidak sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, ketika narkoba itu tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya, maka itu akan membuat seseorang ketergantungan dan berujung pada dosa. Oleh karena itu, keluarga dan gereja memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Alkitab sendiri, keselamatan selalu dihubungkan dengan tindakan Allah di dalam Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan umat manusia serta membebaskannya dari dosa dan pengaruhnya. Dengan demikian, pemulihan secara total menjadi bagian dari para pengguna narkoba tersebut. Ada banyak orang yang salah mengambil keputusan dalam kehidupannya karena dia hanya mengukur, menilai, dan hanya memperhatikan jangka pendek dari keputusan itu. Ada orang-orang, khususnya anak muda yang lari dari masalahnya, mencari suatu tempat untuk menenangkan diri dan memutuskan untuk menggunakan narkoba karena merasa putus asa dan kecewa. Namun, dengan mengkonsumsi narkoba tidak akan pernah membuatmu sembuh atau pulih, tapi itu akan terus dan menerus menghancurkan kehidupanmu. Walaupun saat melakukannya terasa nikmat, tapi ujungnya kebinasaan. Ayat Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19 berisi, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalammu? Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kamu konsumsi ke dalam tubuhmu. Jagalah tubuhmu, sebab tubuhmu adalah milik Allah." Untuk itu, jika firman Tuhan datang mengarahkan engkau untuk memilih pilihan yang tepat, pilih pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka masa depanmu akan luar biasa. Oleh karena itu, jagalah dirimu sebaik mungkin, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dan dalam mengambil keputusan, bukan berdasarkan suara selera, tetapi menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Iblis bisa menarikmu ke arah yang negatif, maka mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan melalui doa dan ibadah, gereja dan persekutuan, serta Alkitab, dan jangan pernah merasa tidak mampu, karena Tuhan akan menolongmu dan hidupmu akan dipakai Tuhan sesuai rencananya, dan kamu akan merasakan dan menemukan damai dan sukacita dari Tuhan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Jadi teman-teman, sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya kita mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu akan hal-hal duniawi seperti narkoba. Seperti yang dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, jadi hendaknya kita memelihara dan menjaganya dengan baik dan menjauhi narkoba agar kiranya tubuh kita tetap kudus sehingga kita mampu memberikan diri kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jauhi narkoba, dekati Tuhan Yesus. Narkoba membunuhmu, Tuhan Yesus mencintaimu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.